seperti yang kita janjikan. Sudah ada Putri Viola yang akan menyampaikan kabar dari sana. Seperti apa ini persiapannya? Ya, Juan dan juga tentunya Ventin, hari ini merupakan hari yang paling penting bagi tim nasional Indonesia dan juga masyarakat Indonesia tentunya, karena pada hari ini, pada hari Sabtu 22 November 2014 merupakan hari pertama perjuangan timnas atau pasukan Garuda seperti dikatakan oleh Ventin tadi dalam melangkah di gelaran Piala AFF 2014 yang menjadi istimewa dalam laga pembuka, laga perdana di turnamen ini adalah Indonesia sudah harus bertemu dengan tim kuat di partai awal, yaitu bertemu dengan Vietnam. Status Vietnam hadir sebagai tuan rumah dan juga sebagai salah satu tim yang diunggulkan bisa lolos di kualifikasi fase grup, dan mereka tergabung di grup A, dan digadang-gadang Vietnam bersama juga Indonesia adalah menjadi dua wakil dari grup A yang bisa lolos menuju ke semifinal. Ada juga hal yang menarik dari pertemuan antara kedua negara ini, mengingat sang pelatih dari tim nasional Indonesia yaitu Alfred Riedel memiliki memori yang cukup panjang, memiliki memori yang cukup dalam mengenai tim nasional Vietnam. Tentunya karena Riedel pernah menukangi tim nasional Vietnam semenjak ia datang pertama kali ke negara ini, yaitu pada tahun 1998. Yang bisa menjadi nilai positif bagi tim nasional Indonesia adalah Alfred Riedel mengetahui betul bagaimana perubahan wajah, bagaimana perubahan skuad tim, bagaimana komposisinya dan bagaimana kekuatannya dari setiap tahun ke tahun hingga akhirnya mereka sekarang Vietnam di bawah asuhan pelatih baru, yaitu pelatih asal Jepang, yaitu Coach Miyuki, akan mulai juga usaha mereka untuk mewakili negara tuan rumah. Nah, Coach Riedel dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin pada Jumat sore berkata bahwa satu hal yang perlu diwaspadai dari tim nasional Vietnam yang paling membahayakan sekarang di era tim nasional Vietnam yang sekarang adalah bagaimana serangan mereka sangat ofensif, serangan mereka berjalan dengan baik, namun ada satu lemah yang bisa dijadikan celah dan bisa dimanfaatkan, diharapkan dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia adalah lini pertahanan dari tim nasional Vietnam ini terbilang lemah. Itu yang dikatakan oleh Coach Riedel. Tapi berbicara mengenai pertahanan sebenarnya juga harus menjadi suatu hal yang dikhawatirkan dari tim nasional Indonesia, karena kalau mengingat hasil evaluasi dari uji coba terakhir Indonesia, di mana Indonesia harus mengalah dari Suriah, satu hal yang menjadi pesan dari pelatih tim nasional Suriah saat itu adalah lini pertahanan Indonesia begitu banyak celah sehingga para penyerang sayap maupun para striker dari kubu Suriah saat itu bisa menyerang celah-celah dan juga bisa dengan leluasa memombardir lini pertahanan dari tim nasional Indonesia. Kalau kita mengenai motivasi, ada lagi satu hal yang bisa menjadi pancingan tentunya bagi tim nasional Indonesia, yaitu bonus yang akan diberikan oleh PSSI dan juga BTN selaku pengelola dari tim nasional, karena kalau menang melawan rumah di laga pertama ini 25.000 US dollar sudah siap masuk ke kantong para pemain dari pasukan Garuda. Sementara itu kalau kita berbicara juga mengenai kesiapan atau kondisi, para pemain sudah siap tempur semuanya. Para pemain di masing-masing ini juga siap untuk bersaing dengan sesama rekan masing-masing untuk menghadirkan performa terbaik mereka mewakili nama Indonesia. Dan juga nanti kalau kita melihat ada nama-nama baru yang baru bergabung di tim nasional ini di bawah kepengurusan atau di bawah asuhan Coach Riedel di rezim yang kedua, kalau kita bisa bilang rezim dari Coach Riedel yang kedua. Ada nama Sergio Van Dijk yang akan bersaing untuk mengisi di depan. Ada juga nanti kita saksikan kalau memang Evan Dimas bisa dipercaya oleh Coach Riedel untuk mengisi lini tengah dari pasukan Garuda atau tim nasional Indonesia melakoni laga pertama berhadapan dengan Vietnam. Demikian Juan dan juga Ventin. Baik, pokoknya saya optimis walaupun katanya Vietnam itu merupakan lawan berat, tapi mudah-mudahan kita bisa menang lah. 1-0 cukup. Dan kita juga menunggu nanti ya bagaimana Putri Viola terus akan mengabarkan perkembangan persiapan di sana. Kita harapkan yang terbaik untuk timnas kita.